Pertama, buka aplikasi MyDropMeter, lalu pilih portnya, connect. Nah, jika koneksi berhasil akan muncul notifikasi seperti ini. Kemudian kameranya, ini bisa dipilih resolusinya, tapi semakin besar tentunya semakin berat. Saya coba pakai yang 768 kali 10 1024 pixel. Start. Nah, ini ada jarum. Nah, ini bisa tampilan penuh, large view seperti ini. Nah, ini real time, jadi ketika pertama di set terlebih dahulu step dan delay. Delay ini mempengaruhi kecepatannya. Kalau step ini untuk naik atau turun berdasarkan jumlah step. Jadi dua tombol ini naik turun berdasarkan jumlah step. Sedangkan delay ini untuk dua tombol ini. Jadi naik atau turun secara kontinu. Ini juga di set. Bisa dicek. Naik, maka jarum akan naik. Turun, jarum akan turun. Ini stop. Ini naik 100 step berarti. Naik 100 step, sangat sedikit terlihatnya. Turun 1 step. Kemudian ini bisa di set lebih dari 100. Yang untuk droplet ini adalah nanti air yang akan keluar ke sini. Turun ini akan membuat dropletnya keluar airnya. Naik ini untuk menyedot. Lalu di sini ada bednya, surface-nya. Ini bisa digeser-geser ke kiri, stop, atau ke kanan, stop. Misalnya di sini. Karena ini jaraknya terlalu dekat, bisa dinaikkan terlebih dahulu. Oke, sudah cukup. Kemudian menurunkan cairannya. Stop. Oke. Untuk memulai sebetulnya perlu dikalibrasi dulu. Jadi pertama di capture, kemudian select cell. Yang kita untuk jadikan kalibrasi adalah jarumnya. Select. Jadi untuk selectnya ini pertama centang, kemudian klik satu kali di suatu sisi, klik satu kali di sisi lainnya. Nah, ini berarti daerah yang terseleksi. Kemudian ini untuk mendeteksi tepinya. Pertama ini dulu seharusnya di hitam putih, deteksi tepi. Kemudian ini mendeteksi. Nah, ini bagian jarumnya. Kemudian jarum yang digunakan berdiameter 0,445. Lalu kalibrasi. Nah, ini hasil kalibrasi menunjukkan 9,6 sekian mikrometer per pixel. Nah, setelah dikalibrasi baru bisa kita ini capture lagi, gunakan untuk mengukur volume pendan drop. Sama langkahnya adalah select. Nah, untuk seleksi di sini ya berarti kita harus menseleksi bagian dropnya. Bagian atas ini harus ada di ujung jarum. Jadi misalnya di sini, klik sekali, kemudian klik sekali lagi. Nah, pastikan pendan dropnya ada di dalam daerah seleksi. Kemudian hitam putih. Kemudian ini untuk mendeteksi. Kemudian ini fitting. Nah, hasil fitting menunjukkan di sini ada beberapa parameter. Ini diameter terbesar, ini diameter ini adalah lebar dihitung dari ini kan diameter maksimumnya. Kalau ditarik diameter maksimum dari sini ke sini,
maka ketemu di posisi ini. Nah, posisi ini adalah diameter ketika dihitung dari titik terendah sejauh diameter maksimum. Kemudian yang lingkaran ini adalah pendekatan lingkaran. Nah, di sini ada beberapa penambahan. DE ini yang ini diameter maksimumnya. DS ini ada yang ini panjang ini. RO ini jari-jari pendekatan bulat ya, pendekatan bulat ini. H ini adalah koefisien. Jadi ada rumusnya dari hubungan RO DS DE. H-nya juga ada fungsinya. Nah, ini hasil perhitungan. Hasilnya seperti ini. Nah, sebetulnya H nanti digunakan untuk menghitung surface tensionnya. Jadi ini secara perhitungan didapatkan 69 mN per meter. Nah, volumenya 5,6. Di hasil perhitungan 5,6. Anggaplah kita gunakan volume ini untuk menguji contact angle. Jadi ini data ini bisa kita save. Caranya dengan klik bagian ini, klik. Nah, nanti data pendan masuk ke sini. Kemudian ini massa jenis udara, ini massa jenis liquidnya. Kebalik, ini massa jenis liquid. Jadi kita anggap 1000 kg per meter kubik kalau air. Bisa diganti juga sesuai kebutuhan, sesuai dengan cairan yang digunakan. Rho L ini udara, densitas lingkungannya udara yaitu 1,2. Ini juga bisa disesuaikan kalau memang diperlukan. Ini percepatan gravitasi juga, jika di tempat lokasi itu misalnya percepatan gravitasinya berbeda, bisa disesuaikan juga. Nah, kembali ke large view. Nah, ini secara real time kita bisa lihat. Nah, untuk mendapatkan contact angle, pertama kita turunkan dropletnya. Nah, jika volumenya belum sesuai, ini bisa dikoreksi, dinaikkan, volume dinaikkan berarti disedot, ini turun berarti dikeluarkan airnya. Sekarang coba kita turunkan pendan dropnya. Nah, karena kita ingin mendokumentasikan, jadi kita perlu foto atau save image. Hanya di ini nama filenya, misalnya tes. Nah, kemudian auto capture-nya ini delaynya 1000 milisekon, artinya setiap detik di foto. Bisa lebih kecil lagi, jadi jika ingin lebih real time. Nah, kemudian di sini ada auto start capture. Ini berfungsi kalau misalkan kita ingin memfotonya ketika kita angkat kembali. Jadi ini kan nanti kita turunkan, sesaat saat kita angkat ini akan mulai mengcapture kalau kita menggunakan centang ini. Jadi kalau ingin mengcapture dari awal, ya langsung saja di start dari sini. Start. Nah, ini foto yang didapat langsung save. Kemudian kita turunkan. Nah, sesaat setelah menyentuh surface, kita angkat. Nah, kalau sudah lepas, ini bisa kita stop. Nah, ini kita akan terus memfoto sampai kita stop.
Misalnya ini mengukur sampai waktu berapa lama, tapi kita stop saja. Ini yang interval measurement ini untuk pengukuran otomatis, tapi fiturnya belum dibuat, ini belum selesai. Nah, ini sudah ada. Kita keluar dulu dari Lords View-nya, kemudian kita klik foto yang mana, kemudian ekspor di sini. Kita perlu cari yang misalnya sesaat setelah ditarik. Nah, ini berarti kan, nah ini kemudian kita bisa ukur Cecil dropnya. Pertama, select, pastikan selectnya itu dari kena seluruh bagian Cecil dropnya. Tapi kekurangan untuk mode otomatis ini, kalau gambarnya kurang bagus ya, jadi hasilnya bisa kacau juga. Misalnya di sini, klik ini, kemudian klik ini, nah kita dapatkan kontak angle-nya. Sisi kiri, sisi kanan rata-rata. Volumenya 4,8 estimasinya. XM ini jarak maksimum ya, dari sini ke sini. Lebar droplet maksimumnya. Sedangkan ZM tinggi maksimumnya dari sini ke sini. Nah, ini untuk mode yang otomatis. Tapi ini kalau kita perhatikan, tadi ini bisa di load lagi fotonya, terus klik ini, nanti hasil yang tadi akan tertampil kembali. Nah, ini kekurangannya, ini tidak, karena tadi selectnya tidak sampai ke bawah, jadi dia akan menghitungnya dari sini. Tapi kalau selectnya dari bawah juga agak sulit, karena terbawa. Nanti kalau kita cek, nah dia tetap seperti ini. Karena bagian ini kurang terdeteksi, hampir sama dengan background. Nah, bisa kita lakukan dengan mode manual. Nah, caranya pertama, kita load gambarnya lagi, select cell. Nah, untuk mode manual, selectnya itu adalah bagian pojok kiri dan pojok kanan ini harus di ujung-ujung seleksinya. Jadi misalnya klik di sini satu, yang satunya klik di ya di sinilah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa diperkirakan yang cocok itu ukuran berapa misalnya. Sepertinya 135 ini sudah cukup menggambarkan kontak angle-nya. Nah, seperti pen dan drop tadi, data Cecil juga kalau ingin dimasukkan yang ini. Nah, untuk mode manual, datanya hanya di sini. Jadi, ini data yang di sini itu adalah mode yang otomatis tadi. Kalau ini klik ini, nanti data akan tertampil di sini. Oke. Nah, kontrol di sini juga sama. Ini sebetulnya bisa digunakan, cuma agak sulit
penggunaannya bisa error. Ini untuk mengontrol volume pen dan drop tadi dengan cara otomatis. Nah, yang environment ini adalah sensor temperatur dan sensor kelembaban. Jadi ini nilai temperatur dan kelembaban di dalam chamber. Ini juga sebetulnya rencana untuk mengontrol lingkungan, tapi belum dibuat. Baik, untuk tutorialnya sepertinya sudah cukup. Terima kasih. Satu lagi, untuk men-save gambar, ini bisa klik save di sini, save image atau save data, berarti data yang tadi, save image. Nah, save image di sini adalah gambar yang ada di sini di save. Jadi kalau misalnya ada bagian ini gitu ya, ada kuning-kuningnya, nanti hasil save-nya juga ada hasil deteksinya tadi. Misalnya, save ini ya, resort-nya. Kemudian